Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat ya. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, sudah disiapkan untuk bukunya? Ya, sudah ya. Oke, disiapkan dulu untuk bukunya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Dan jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang karya seni. Nah, sebelumnya kita mengingat kembali ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang karya seni kolase, montase, dan mosaik. Nah, apa itu kolase? Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang kita inginkan. Contohnya, kita akan membuat kolase dengan bahan daun kering atau biji-bijian. Nah, selanjutnya karya seni mozaik. Nah, karya seni mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Contohnya, kita akan membuat karya mozaik dengan bahan cangkang telur. Nah, selanjutnya, karya seni montase adalah karya seni yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu lembar kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Nah, ini karya montase dan kolase kalian sudah praktek ya kemarin. Oke, nah menjelaskan. Nah, tadi kita sudah membahas ya, dan kalian juga sudah tahu perbedaan dari kolase, montase, dan mosaik. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi, yaitu materi tentang karya seni aplikasi. Nah, apa itu karya seni aplikasi? Yaitu salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Contohnya ketika kita membuat tas. Nah, biar tasnya itu ada variasinya. Nah, kita beri hiasan kain yang bermotif biar lebih cantik seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menemukan informasi dalam teks. Nah, kalian pasti sudah bisa ya menemukan informasi di dalam teks. Jadi sebelum kalian menemukan informasi dalam teks, kalian harus membaca terlebih dahulu ya, membaca terlebih dahulu teks tersebut. Oke, nah di sini ada contoh, yaitu teks yang berjudul Kilau Mozaik Kaca dari Botol. Nah, kalian bisa dibaca di buku kalian masing-masing halaman 142. Oke, setelah kalian membaca, nah coba kalian buat 5 pertanyaan. Nah, di sini sudah Ustazah beri contoh ya, 5 pertanyaan. Silakan langsung aja ditulis di buku kalian masing-masing ya. Jadi kata tanya kalian akan menggunakan kata tanya apa? Nah, kalau di sini Ustazah menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Kemudian di kolom berikutnya ada pertanyaannya ya. Dan ada jawabannya. Silakan langsung ditulis saja di buku kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang gaya gesek, kita harus tahu dulu pengertian gaya gesek tersebut. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan.
Nah, contohnya misalkan kalian menghapus papan tulis atau menghapus tulisan yang ada di buku ya, atau misalkan kalian menulis, itu adalah salah satu contoh gaya gesek. Nah, di sini ada gambar orang sedang mendorong lemari. Ya, jadi di sini ada dua gaya, yaitu gaya dorong dan gaya gesek. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Nah, gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Nah, gaya gesek ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Di sini ada beberapa contoh gaya gesek yang menguntungkan. Nah, yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset, terutama ketika musim hujan. Nah, yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset. Yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Jadi ketika di turunan jalan itu kalian mengerem sepeda kalian masing-masing agar laju sepeda itu lebih lambat. Kemudian yang keempat ada ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur. Nah, kenapa dibuat dengan motif beralur? Ya, agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Nah, tadi kita sudah bahas contoh gaya gesek yang menguntungkan. Sekarang gaya gesek yang merugikan. Yang pertama yaitu pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas biar tidak cepat rusak. Yang kedua, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Jadi harus dirawat. Perawatannya itu bagaimana? Dengan diberi pelumas ya untuk mengurangi gesekan. Yang ketiga, ban mobil, sepeda motor atau sepeda itu jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban itu akan hilang atau permukaan ban itu biasanya halus ya. Nah, itu dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Nah, manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, menghentikan kendaraan yang sedang bergerak. Yang ketiga, menciptakan panas seperti di mesin kendaraan dan korek kayu. Nah, sekarang kalian lihat di buku kalian masing-masing, buku pena kalian, halaman 144. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang, ini ada gambar orang menulis ya. Jadi di sini ada gambar orang menulis. Bagian manakah yang menunjukkan gaya gesek? Nah,
Ya, bagian kertas yang ditulis oleh pensil. Nah, itu terjadi gesekan antara pensil dan kertas. Selanjutnya, nah, mengapa ban kendaraan yang sudah tidak beralur harus segera diganti? Nah, tadi yang sudah halus permukaannya ya. Nah, di sini di gambar samping ini, di gambar ini itu bannya sudah tidak beralur ya. Sudah halus permukaannya. Nah, ini jadi harus diganti. Alasannya kenapa? Karena ban kendaraan yang sudah tidak beralur atau permukaannya sudah halus dapat mengurangi gaya gesek sehingga akan mengakibatkan kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Terutama ketika musim hujan ya, yang saat ini masih memasuki musim hujan ya. Jika ban kendaraan kalian, entah itu sepeda atau sepeda motor, itu sudah tidak beralur, segera diganti. Oke, anak-anak, untuk pelajaran hari ini Ustazah cukup. Silakan materi yang tidak ada di buku ya ditulis yang tidak ada di buku pulpena ditulis di buku tulis. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab Ustazah silakan dicatat ya untuk belajar kalian. Oke, terima kasih Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.